Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannif wa syirihu rahimahumullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima bid-darini amin ya rabbal alamin. Melanjutkan keterangan yang kemarin, yaitu tentang air. Kemarin sudah diterangkan air mutlak atau tohir mutahhir. Yang kedua tohir ghair mutahhir. Yang ketiga mutaghayyir. Sekarang tentang membahas air mutaghayyir atau al-ma'u al-mutaghayyiru. Air mutaghayyir atau secara bahasa Indonesia artinya air yang sudah berubah salah satu sifatnya, itu terbagi menjadi dua. Berubah dengan percampuran. Yang pertama atau secara bahasa fikihnya mukhalid, air yang bercampur, atau cuman bersanding atau mujawir. Jadi mutaghayyir terbagi dua, mukhalid dan mujawir. Mukhalid itu tercampur, mujawir itu cuman bersanding. Itu hukumnya beda. Yang mukhalid contohnya air tercampur dengan sesuatu yang lain yang suci, sehingga merubah salah satu warna, salah satu sifat air, yaitu warna, bau, dan rasa. Contoh, ada air satu ember, status pertama air mutlak, terus kecampuran tinta, kemasukan atau ketetesan tinta, maka air berubah menjadi ungu atau coklat atau hitam. Itu status air menjadi mutaghayyir, berubah sifat-sifat air. Yang mana itu mukhalid atau bercampur, maka status air sudah tidak mutlak lagi, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Contoh lagi, air kopi itu mutaghayyir, air teh, kuah itu masuknya dalam kategori air mutaghayyir yang mukhalid atau bercampur. Tapi campurannya itu dari hal lain selain air yang memang tidak dibutuhkan oleh air. Kalau memang benda tersebut dibutuhkan air seperti tanah, atau memang asalnya seperti asin, garam, laut, maka perubahan sifat tidak mempengaruhi status air tersebut. Contoh, ada air tadinya bening, bersih, kemasukan lumpur menjadi keruh. Itu kan berubah sifatnya. Tetapi meskipun berubah sifatnya, air tetap masih dalam keadaan kemutlakannya, masih bisa digunakan untuk bersuci. Contoh lagi, ada air satu ember, kemasukan garam, rasanya menjadi asin, berubah sifat rasanya. Meskipun begitu, air tetap statusnya mutlak, tidak mempengaruhi kemutlakan air. Jadi yang dimaksud mukhalid di situ tercampur dengan benda lain yang tidak dibutuhkan oleh air. Dibutuhkan gimana maksudnya? Secara otomatis air itu kan keluar dari bumi atau dari tanah, kan nggak bisa lepas dari tanah. Meskipun di situ air hujan kan turun ke tanah, ke bumi, bercampur dengan bumi, tidak bisa lepas. Atau memang sifat asalnya seperti laut, garam, itu kan memang sifatnya laut itu asin, maka ke perubahan sifat yang disebabkan oleh benda yang memang dibutuhkan oleh air itu tidak berpengaruh. Yang kedua, pembagian mutaghayyir yang kedua yaitu mujawir atau bersanding. Itu juga tidak berpengaruh dalam kemutlakan air. Maksudnya
air berubah salah satu sifatnya, tapi tidak karena tercampur, hanya bersanding atau karena berdekatan saja. Contoh, ada air satu kolam. Di situ ada kain atau baju atau pakaian yang terendam agak lama. Kan biasanya bau. Nah, perubahan bau atau sifat air itu tidak mempengaruhi kemutlakan air. Air tetap masih bisa digunakan. Atau ada satu kolam, di sebelah pojok di situ ada kayu yang agak lama terendamnya, kan bau. Lah, baunya itu tidak mempengaruhi kemutlakan air. Karena apa? Karena tidak mukholid, hanya mujawir. Mujawir itu yaitu cuman bersanding. Jadi sifat-sifat air meskipun berubah tetap statusnya mutlak. Jadi kesimpulan, dalam pembagian air mutaghayyir itu mutaghayyir sebab mukhalatoh atau percampuran itu tidak bisa digunakan lagi air mutlaknya. Tapi dalam mukhalatoh atau mukhalid tadi ada pembagian dua. Benda yang menyebabkan tercampurnya air itu ada dua, yaitu memang benda lain atau benda tersebut dibutuhkan air. Dibutuhkan air apa? Tanah. Yang jelas tanah atau lumpur atau bebatuan. Itu kan di situ masih dibutuhkan air. Atau keaslian seperti garam itu tidak dianggap. Yang kedua, mujawir. Mujawir hanya bersanding. Jadi air tidak bisa bercampur, hanya saja cuman karena berdekatan maka air berubah sifat. Maka status air sudah tidak mutlak lagi. Sekian, semoga bermanfaat. Salah dan khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.